Baik, tentu saya atas nama pribadi bersama Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, pemerintah Kabupaten Wonosobo dan seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo mengucapkan selamat hari jadi ke 24 Kabupaten Wonosobo. Dari doa mudah-mudahan kita semuanya selalu didekatkan dengan petunjuknya Allah, didekatkan dengan rahmatnya Allah, dan dijauhkan dari segala macam ujian dan cobaan mara bahaya, sehingga Wonosobo tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari jadi ke-200 ini atau kedua abad menjadi momen strategis bagi kami pemerintah Kabupaten Wonosobo. Karena apa? Ini yang kedua abad. Kami merasakan bagaimana terasa suasana kegembiraan, suasana kedamaian, suasana kebersamaan. Inilah wujud gotong royong semua elemen masyarakat, pemerintah daerah beserta jajaran Forkompinda, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, BUMN, BUMD, dan semua elemen masyarakat, semua penggiat seni dan budaya, teman-teman permadani, dan juga para kepala sekolah, sehingga hari ini terasa banget berbeda dari apa yang sudah kita lakukan bersama-sama di hari sebelumnya. Terlebih yang spektakuler adalah adanya terjun payung tadi membawa bendera merah putih, lambang daerah, dan juga airnaf. Ini bentuk kolaborasi pemerintah daerah dan airnaf yang selama ini terus memberikan dukungan terhadap kegiatan festival balon udara di Kabupaten Wonosobo, sehingga alhamdulillah berkat binaan, berkat kerjasamanya, event balon udara ini terus berjalan dengan lancar dan sukses, menjadi ikon Kabupaten Wonosobo, memantik para wisatawan yang datang ke Kabupaten Wonosobo. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi balon udara liar yang diterbangkan oleh masyarakat, karena diwadahi oleh komunitas balon udara di bawah kepemimpinan Mas Agam dan kawan-kawan. Bahkan balon udara ini sudah tidak hanya lagi kita terbangkan di Wonosobo, hakinya sudah diberikan, berarti balon udara adalah milik kita, sehingga tatkala kabupaten lain meminta untuk diterbangkan di sana bagaimana? Ya kemarin saya sampaikan dengan komunitas silahkan, dan alhamdulillah sudah ada 5 atau lebih kabupaten kota dalam perayaan kegiatan mengundang komunitas balon udara. Terakhir di Depok atau Tangerang, diawali di Banyumas dan lain sebagainya. Yang penting adalah dari Wonosobo bisa berbakti untuk negeri, untuk kemajuan Indonesia. Berarti mekanisme harus izin dulu Pak terkait penerbangan di balon Pak? Ya, sudah. Harapannya nanti ada MOU ya Pak Agus, Pak Sekda. Artinya MOU nanti antara satu Kabupaten Wonosobo dengan kabupaten lain, ya, sehingga kita terus bisa memonitor ya, atas semua event-event yang dilaksanakan di kabupaten lain. Dan komunitas selalu komunikasi, karena komunitas ini di bawah binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pak, terkait dengan event terjun payung, apakah ini juga nanti di tahun-tahun ke depan juga masih akan dilakukan Pak, untuk sebagai tambahan? Menurut Mas Sigit gimana? Ya, sangat bagus. Oh, sangat bagus sekali ya. Kalau sangat bagus lagi, tadi kita lihat tadi animo masyarakat ya. Begitu nunggu lama aja, mereka tetap antusiasme muncul dan setia menunggu. Ya nggak sabarnya mengambil gunungan ya, sambil menunggu turunnya para penerjun. Ada kesempatan ini kan, rebut dari gunungan. Ini antusias sekali, mudah-mudahan ya kita mohon nanti kerjasama dengan Airnav bisa berjalan baik, sehingga ke depan
tidak hanya 3 mungkin 5 lah, Pancasila kan. Sehingga ke depan insya Allah kita akan koordinasi dan komunikasi lagi dengan Airnav sehingga untuk hari jadi tahun yang akan datang bisa ada kegiatan yang sama, ada terjun payung dari Airnav. Ini tadi adalah penerjun yang profesional. Nah, sehingga kita lihat sekali toh bagaimana terjunnya ya. Nah, iya di tengah keramaian tapi tetap pada landasan yang tepat. Pak, berarti kan di acara seri jadi ini juga ada cukur rambut gembel. Itu sebenarnya seberapa dalam sih makna rambut gembel untuk Kabupaten Wonosobo, Pak? Ya ini kan nanti Mas Agus yang bisa cerita filosofinya tuh Pak Sekda. Konon nenek moyang kita kan namanya gembel ya Mas. Sudah menjadi warisan budaya tak benda. Nah, dia jadi warisan budaya tak benda. Jadi orang tua saya kebetulan punya gimbal. Keluarga saya banyak yang gimbal juga. Saya juga nggak tahu itu apakah dulu karena ada yang mengatakan orang tahu adus misalkan atau sabuni, enggak juga. Ini justru dimulai dari kecil itu rambutnya sudah dia susah disisir ya. Susah disisir, akhirnya udah biarkan sampai panjang. Jadi kebetulan keluarga saya banyak yang gimbal. Jadi kita nenek moyang kita yang ini setiap hari jadi tentu kita akan mengingat kepada nenek moyang kita dan ini kita tradisikan, kita lestarikan. Ini yang daftar banyak ya, berarti yang gimbal banyak Pak, banyak banget. Namun demikian kita batasi setiap tahun nanti ada, ya, setiap tahun pasti ada potongan rambut gimbal. Kalau semua diwadahi nanti habis. Tahun depan nggak ada lagi dipotong ya. Ada yang daftar. Ada yang daftar. Ini yang daftar banyak jika kita batasi pemotongan rambut gimbal dan ini khas juga Kabupaten Wonosobo. Setiap hari jadi yang ditanyakan ada nggak potongan rambut gimbalnya? Ada ya. Ya, dulu dilaksanakan di Pasipan. Ini uyil-uyilan. Kemudian Mas Kadis rekonsep ini kayaknya harus di pendopo sehingga yang dipotong merasa senang, bahagia. Tadi lihat coba, anak-anak itu kan bahagia banget, ceria banget sebelum dipotong. Nggak ada yang nangis. Kalau dulu ada yang nangis ya. Tadi nggak ada yang nangis. Saya juga rasa harus sekali. Saya harus sekali tadi melihat anak-anak kita begitu semangat, begitu ceria, bahagia sekali mau dipotong. Dan alhamdulillah semua bisa memotong dengan lancar. Nggak ada satupun yang merasa sakit Pak, teman nangis nggak, takut nggak. Mereka bahagia sekali. Ya. Namanya Ada yang ada minta- warga ya. Warga di luar rumah. Ada yang putus tadi ya? Iya. Gimana Pak? Itu ibunya atau bapaknya asli Wonosobo. Dapat orang luar kota sudah menginap di sana. Iya, jadi turunannya Wonosobo. turun Wonosobo. Jadi salah satu dari bapak dan ibunya ada kelahiran Wonosobo. Makanya tadi saya tanya, kamu rumahnya mana? Kudus. Aku batin Kudus kan dia. Oh ternyata memang mbahnya Wonosobo, bapak ibunya Wonosobo. Sekarang tempat tinggal di Kudus. Mungkin di sana nggak ada tradisi itu ya. Jadi harus balik lagi ya, nunggu di Wonosobo. Aneh nggak, Pak? Hah? Pemotongan rambut gimbal ini anak-anak ada yang minta aneh-aneh nggak Pak? Enggak. Nah, permintaannya alhamdulillah permintaan yang memang diperlukan untuk anak-anak. Ya, enggak ada yang minta aneh-aneh. Yang kalau minta aneh-aneh nanti kasihan Pak Wakil. Aneh nggak skincare, masih anak-anak kok skincare. Kalau skincare nih ya karena lihat ibunya sering dandan itu kan. Sering dandan jadi tahu skincare. Pak, itu kenapa kok larutnya harus di menjer, kenapa Pak? Ya nanti Pak Sekda Pak Agus yang ngerti. Kok menjer orang Serayu ya? Orang nanti ya. Silakan Pak Gus. Ini kenapa harus menjer? Gimbal ini sudah ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda Wonosobo yang pertama. Secara kelestarian budaya kita angkat itu. Lalu kita kan memiliki beberapa destinasi pariwisata dan syarat untuk melarung itu kan menuju ke air. Kita ada waduk, ada selintang, ada serayu, ada menjer dan sebagainya. Kenapa kita ambil menjer? Ya karena menjer ini bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengangkat Dieng Baru
Kita kan ada program di yang 5 di yang baru. Salah satunya adalah di Menjer. Dengan tradisi ini tidak hanya budayanya tapi juga sektor pariwisata akan terangkat. Begitu, Pak. Weh, urusan Menjer. Ikon Wonosobo ke depannya atau seperti apa, Pak? Ya, Pak Wakil ada tanggapan Pak Wakil? Sebelum karangan bunga kita rubah. Ya, untuk tahun ini memang karangan bunga kita ubah dengan tanaman yang mungkin lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nanti akan kita bagikan ke masyarakat yang membutuhkan untuk bisa ditanam di rumahnya masing-masing. Insya Allah lebih bermanfaat. Tahun depan gini juga, Pak. Insya Allah lebih. Ya, jadi gini, Mungkin akan lebih baik. spiritnya tadi sampaikan Pak Wakil adalah manfaat, ya. Ya, kemanfaatnya yang lebih besar. Terlebih Wonosobo ini adalah kabupaten yang rentan terhadap bencana alam, ya kan? Bencana alam rentan sekali. Berapa kali hujan deras, longsor, hujan deras, longsor. Ya, hari ini kita kecukupan air. Tapi kalau kita tidak mau menanam, maka tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan kekurangan air. Ya. Nah, adanya longsor dan sebagainya karena banyak lahan ditanami hortikultura, tapi kadang kurang peka, kurang peduli. Mungkin di pinggiran tanamilah. Kalau kita punya lahan dikit, tanamilah pohon yang keras. Ya, tapi bisa membuahkan hasil, ya. Ya, insya Allah ini akan seterusnya Pak Wakil, ya. Akan seterusnya, dan kita rencanakan nanti apakah nanti kita distribusikan ke masyarakat ataukah nanti kita akan tanam bersama Pemda, bersama wartawan, bersama TNI, bersama Polri, bersama Pramuka, bersama KNPI, Karang Taruna, dan lain sebagainya, pokoknya lah, termasuk penggiat seni nanti kita rame-rame tanam pohon. Itu ada pohon duren musangking, ada blackthorn, ya. Yang apa ya blackthorn? Kemudian bawor, alpukat ada peluang, ada aligator, ada miki, ada apa lagi loh? Kok ngerti? Ya, alpukat dan lain sebagainya lah. Sehingga nanti saya atas nama pribadi bersama Pak Bupati dan pemerintah kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak Sekda, pimpinan UPD, pimpinan BUMD, BUMN, para pengusaha dan seluruh masyarakat yang sudah memberikan ucapan, memberikan karangan bunga dalam rangka menjadi Kabupaten Wonosobo sesuai dengan himbauan kami dengan pohon, ya, ada pohon buah dan lain sebagainya.